Nikahkan aku dengan putrimu, matikan mesin-mesin itu, putrimu akan bangun dari koma setelah ritual ini. Selama 1 tahun, putri cantik pengusaha ternama itu terbaring koma di rumah sakit. Semua dokter angkat tangan. Sang ayah, seorang pria kaya raya, terus membayar perawatan mahal. Namun, hatinya semakin hancur setiap hari melihat putrinya tak bergerak. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Suara mesin monitor jantung terdengar monoton. Bep, 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 memenuhi ruangan VIP rumah sakit itu. Di atas ranjang putih, seorang gadis muda dengan wajah cantik terbaring tak bergerak. Rambutnya yang hitam panjang tergerai di bantal, kulitnya pucat, bibirnya nyaris kehilangan warna. Matanya tertutup rapat, seolah sedang tidur panjang yang tak berujung. Dialah Aluna, satu-satunya putri dari pengusaha kaya raya bernama Bagas Pradipta. Sudah 1 tahun berlalu sejak kecelakaan tragis yang membuat Aluna koma. Mobil yang dikendarainya terperosok ke jurang saat ia pulang dari kampus. Dokter-dokter terbaik sudah didatangkan, ahli bedah saraf, spesialis ICU, bahkan terapis dari luar negeri. Semua upaya sudah dilakukan. Semua obat diberikan, semua prosedur dijalankan. Namun, tak ada perubahan berarti. Bagas hampir setiap hari duduk di kursi dekat ranjang putrinya. Setelan jas mahal yang ia kenakan tak bisa menutupi wajah letih dan mata sembab akibat kurang tidur. Di tangannya selalu ada tasbih kecil. Jarinya bergerak perlahan setiap kali ia berdoa. Bangunlah, nak, ayah sudah melakukan segalanya. Ayah bahkan rela menyerahkan semua harta. Asal kau kembali memanggil ayah lagi, bisiknya lirih. Kamar itu terasa dingin, bukan hanya karena AC yang terus menyala, tetapi karena kesedihan yang menggantung di udara. Perawat datang silih berganti, mengganti cairan infus, memeriksa tekanan darah, namun semua itu terasa rutin tanpa harapan. Di luar ruangan, karyawan rumah sakit sering berbisik-bisik. Kasihannya, Pak Bagas, sampai kapan beliau bisa bertahan seperti ini? Tanya salah satu perawat muda. Entahlah, jawab rekannya. Katanya beliau sudah habis miliaran untuk perawatan ini. Tapi siapa yang tega menghentikan harapan seorang ayah? Malam hari adalah saat paling berat bagi Bagas. Ketika lampu-lampu rumah sakit meredup dan koridor menjadi sunyi, ia sering tertidur di kursi, memegang tangan putrinya yang dingin. Dalam mimpinya, ia selalu melihat Aluna tersenyum, berlari memanggilnya seperti dulu. Namun setiap pagi ia terbangun dengan kenyataan yang pahit. Putrinya tetap tak bergerak. Ada saat-saat ia ingin menyerah. Dokter pernah menyarankan untuk mencabut alat bantu hidup karena peluang kesembuhan hampir nol. Tetapi Bagas menolak. Selama aku masih bernapas, selama dia masih ada detak jantungnya, aku akan terus berjuang, jawabnya tegas. Namun, di balik semua itu, ada sosok lain yang selalu hadir diam-diam. Seorang office boy sederhana, berpakaian seragam abu-abu, setiap hari datang membersihkan lantai kamar VIP itu. Ia tak pernah berbicara banyak, hanya menatap sebentar wajah Aluna sebelum melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada yang tahu, dalam hatinya ia selalu berdoa dengan cara yang hanya dia mengerti. Hari itu, genap 1 tahun Aluna koma. Bagas duduk dengan tatapan kosong, sementara hujan turun di luar jendela. Ia menghela napas panjang, merasa seolah seluruh dunia melawannya. Tuhan, apa ini hukuman untukku? Gumamnya lirih. Dan di sudut ruangan, si OB itu menatap Bagas sejenak, sebelum menunduk. Senyum tipis terukir di wajahnya, seolah ia tahu sesuatu yang belum diketahui siapapun. Namanya Arman, seorang pria sederhana dengan seragam OB berwarna abu-abu pudar, sepatu butut, dan tangan yang kasar karena kerja keras. Usianya sekitar 30-an, tubuhnya kurus namun berotot, wajahnya tegas namun selalu tersenyum ramah. Hampir setiap pagi ia datang lebih awal dari jadwal, menyapu lorong panjang menuju kamar VIP tempat Aluna terbaring. Tak ada yang memperhatikannya, sebab bagi banyak orang, OB hanyalah bayangan yang lewat.
Namun, bagi Arman, setiap langkah yang ia ambil memiliki tujuan. Ketika pelnya menyentuh lantai di depan kamar Aluna, ia selalu berhenti sejenak. Pandangannya tertuju pada pintu kaca yang menampakkan sosok sang putri di atas ranjang. Bibirnya berkomat-kamit, seperti sedang mengucapkan doa yang tak terdengar. Perawat-perawat sering menganggap kebiasaan Arman itu aneh. "Kenapa si Arman itu suka banget berhenti di sini?" bisik seorang perawat muda kepada temannya. "Ah, mungkin kasihan sama pasien. Lagi pula dia kan kerja di sini tiap hari, jadi wajar," jawab temannya sambil mengangkat bahu. Mereka tak tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa kasihan. Suatu siang, Bagas keluar dari kamar setelah berbicara dengan dokter. Wajahnya kusut, matanya merah. Ia melihat Arman sedang mengepel lantai. "Kamu," panggilnya singkat. Arman segera menghentikan pekerjaannya dan menunduk hormat. "Pak," jawabnya pelan. Bagas menatapnya lama. "Kenapa kamu selalu berhenti di depan kamar anak saya?" tanyanya datar. Suaranya terdengar curiga. Arman terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Saya hanya mendoakan, Pak. Setiap hari saya berdoa supaya Nona Aluna bisa bangun." Bagas menghela napas panjang. "Doa? Hanya doa?" Suaranya terdengar getir. "Sudah puluhan dokter, miliaran rupiah saya habiskan, hasilnya nihil. Apa doamu bisa mengubah keadaan?" Arman tidak tersinggung. Ia malah tersenyum tipis, sebuah senyum yang menenangkan. "Kadang, Pak, yang tidak bisa dilakukan dokter, bisa dilakukan oleh hati yang tulus," jawabnya singkat sebelum kembali mengepel. Perkataan itu membuat Bagas terdiam sejenak. Ada sesuatu pada tatapan Arman, tenang, dalam, seakan tahu sesuatu yang ia tidak tahu, yang membuat Bagas tak bisa membantah. Ia melanjutkan langkahnya dengan dada yang entah kenapa terasa sedikit lebih ringan. Malam harinya, ketika semua orang sudah pulang dan lorong rumah sakit sepi, Arman duduk bersila di ujung lorong. Di hadapannya ada ember dan pel, tapi ia meletakkannya di samping. Tangannya ia lipat di dada, matanya terpejam. Entah apa yang ia lakukan, tapi udara sekitar seolah menjadi hening. Di balik pintu kaca kamar Aluna, jari putri itu tampak sedikit bergerak. Sang perawat yang berjaga tak melihatnya, tetapi Arman membuka mata dan tersenyum. "Sebentar lagi," gumamnya lirih. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya Arman. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal. Namun satu hal pasti, ia bukan OB biasa. Ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Sesuatu yang suatu hari akan mengguncang hidup keluarga Bagas. Malam itu rumah sakit terasa sunyi. Hanya terdengar suara AC yang mendengung dan langkah perawat jaga yang sesekali lewat di koridor. Lampu redup menyinari kamar VIP tempat Aluna terbaring, memberikan bayangan lembut di wajah pucatnya. Bagas sudah pulang sebentar untuk beristirahat, meski sebenarnya hatinya enggan meninggalkan putri semata wayangnya. Arman masuk dengan membawa ember kecil dan kain pel, seolah hanya untuk membersihkan lantai. Namun langkahnya berhenti di samping ranjang Aluna. Ia menatap gadis itu lama, seakan ingin menembus tidur panjang yang telah merenggut 1 tahun hidupnya. Perlahan ia meletakkan kain pel, lalu berlutut di sisi ranjang. Tangannya terangkat pelan, diletakkan di atas dada Aluna. Matanya terpejam rapat, bibirnya mulai bergerak. Tapi kali ini bukan doa biasa. Bahasa yang ia ucapkan terdengar asing, seperti mantra kuno yang penuh getaran. Kata-kata itu mengalir perlahan, lembut, namun memiliki daya yang tidak bisa dijelaskan. Perawat yang sedang lewat melihat Arman berlutut di dalam kamar. Ia berhenti sejenak, mengernyitkan dahi. Apa yang dia lakukan? Gumamnya. Ia masuk dan melihat monitor detak jantung. Jarumnya yang tadinya stabil, tiba-tiba bergerak naik. Bep, 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 bunyinya semakin cepat. Perawat panik. Ya Tuhan, ada peningkatan detak jantung. Saya harus panggil dokter. Namun sebelum ia sempat berlari keluar, Arman membuka mata. Pandangannya tajam namun tenang. "Biarkan saja," katanya lirih. Suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang membuat perawat itu terhenti. Entah mengapa,
Tubuh perawat itu bergetar. Kakinya seolah enggan melangkah. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Arman kembali menutup mata, melanjutkan doanya. Cahaya lampu kamar seolah bergetar samar. Udara di ruangan itu menjadi hangat. Rambut Aluna yang tergerai di bantal bergerak sedikit. Padahal tak ada angin. Detak jantungnya makin stabil. Wajahnya yang pucat perlahan mendapat rona merah muda. Perawat itu hampir menjerit, tetapi suaranya tercekat. Ia tahu, ini bukan sekadar kebetulan medis. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Arman menghela napas panjang, lalu meletakkan kedua tangannya di samping tubuh Aluna. Tidurlah sebentar lagi, Nona. Waktunya belum tiba. Namun sebentar lagi, kau akan membuka matamu, bisiknya lembut. Monitor kembali stabil. Dokter yang bergegas datang akhirnya hanya melihat Aluna seperti biasa, masih terbaring koma. Perawat yang tadi menyaksikan kejadian itu terdiam, tidak berani menceritakan apa yang dilihatnya. Hatinya bingung, apakah tadi nyata, atau hanya ilusi karena lelah berjaga? Arman berdiri, merapikan kembali kain pelnya, lalu berjalan keluar seperti OB biasa. Namun sebelum ia menutup pintu, ia menoleh sekali lagi ke arah Aluna dan tersenyum tipis. Senyum yang penuh arti, seolah ia tahu masa depan sudah ditentukan. Malam itu menjadi awal keajaiban yang kelak akan mengubah segalanya. Keesokan paginya, Bagas datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya kusut karena kurang tidur. Dasinya bahkan belum terikat rapi. Begitu masuk ke kamar putrinya, ia terkejut melihat suasana yang berbeda. Beberapa alat medis tidak berbunyi seperti biasanya. Layar monitor yang biasa menyala terang kini mati, hanya menyisakan bunyi detak jantung pelan dari satu alat kecil yang tersisa. Wajah Bagas memerah. "Apa yang kalian lakukan?" Suaranya menggelegar membuat dua perawat di ruangan itu terloncat kaget. "Kenapa alat-alat ini dimatikan? Siapa yang memberi izin?" Perawat mencoba menjelaskan dengan suara bergetar. Pak, semalam detak jantung Nona Aluna meningkat dengan sendirinya. OB yang jaga di sini. Dia bilang." "OB?" Potong Bagas dengan mata membelalak. "Kalian mengikuti kata-kata seorang OB. Sudah gila kalian semua?" Arman yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan melangkah maju. Ia membawa pel yang masih basah, namun langkahnya tenang. "Pak Bagas," suaranya lembut namun tegas. "Sayalah yang meminta mereka mematikan beberapa alat itu. Putri Anda akan bangun, tapi bukan karena mesin." Bagas menatap Arman dengan pandangan marah bercampur tidak percaya. "Kau sadar siapa aku? Aku membayar rumah sakit ini untuk menjaga anakku tetap hidup. Dan kau, seorang OB miskin, berani mengatur apa yang harus kulakukan." Arman tidak mundur. Ia menatap Bagas tepat di mata. Tatapannya begitu dalam, hingga Bagas merasa seolah sedang dilihat sampai ke dasar jiwanya. "Pak," ujar Arman perlahan. "Mesin-mesin itu hanya menahan tubuhnya, tapi jiwanya terperangkap. Izinkan aku membebaskannya. Izinkan aku mencoba dengan caraku." Bagas mengepalkan tangan. Amarah dan rasa takut bercampur jadi satu. Baginya, ide untuk mematikan mesin adalah risiko terbesar. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Arman yang membuatnya ragu. Tatapan itu bukan tatapan seorang karyawan biasa. Ada wibawa aneh, tenang, hampir seperti seorang tabib bijak dari masa lalu. Perawat yang sejak tadi ketakutan akhirnya angkat bicara. "Pak, semalam saya lihat sendiri. Detak jantung Nona meningkat setelah Pak Arman berdoa. Ini bukan kebetulan." Bagas menoleh cepat, membuat perawat itu menunduk. Jantungnya berdetak kencang. Harapan dan ketakutan berperang di kepalanya. "Kau berani menjamin putriku akan bangun?" Suaranya pelan tapi mengandung ancaman. Arman mengangguk sekali. "Mantap. Saya tidak tanya soal jaminan. Saya tanya soal kepercayaan. Percayalah pada saya. Untuk terakhir kalinya." Ruangan hening. Bagas menarik napas panjang, lalu melepaskannya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak putrinya koma,
Ia merasa dirinya tidak berkuasa. Semua uang dan kekuatan yang ia punya tak berarti apa-apa dibanding pilihan yang harus ia ambil saat ini. Akhirnya, ia mengangguk kecil. Lakukan. Arman menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Lalu ia mendekati ranjang Aluna, sementara Bagas hanya bisa berdiri dengan dada berdegup keras, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keputusan itu diambil bukan dengan mudah. Bagas berdiri lama di sudut ruangan. Kedua tangannya gemetar. Ia memandangi wajah putrinya yang pucat, selang-selang yang menempel di tubuhnya, dan suara monitor yang masih berbunyi pelan. Semua itu adalah kehidupan yang selama ini dipertahankan dengan uang, teknologi, dan doa yang tak pernah berhenti ia panjatkan. Namun kali ini, hatinya terasa berbeda. Ada suara kecil di dalam dirinya yang berkata bahwa ini saatnya melepaskan. Ia menoleh pada dokter dan perawat yang berdiri tegang menunggu perintah. Matikan, katanya dengan suara serak. Pak, apakah Anda yakin? Tanya dokter, ragu. Lakukan, ulang Bagas. Kali ini lebih tegas. Satu persatu mesin dimatikan. Lampu indikator padam. Suara beep berhenti. Hanya menyisakan detak jantung lemah yang kini terdengar tanpa iringan. Ruangan menjadi sangat hening. Hening yang menakutkan sekaligus hikmat. Bagas merasakan dadanya sesak. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa seolah sedang menyerahkan putrinya. Entah pada kematian, atau pada mukjizat. Arman melangkah mendekat dengan tenang. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai yang sunyi. Ia berdiri tepat di samping ranjang Aluna, lalu menutup mata sejenak seakan mengumpulkan energi. Tangan kasarnya diletakkan di dahi sang gadis. Aluna, bisiknya lembut. Perjalananmu panjang dan melelahkan. Tapi kini saatnya kembali. Kata-kata Arman tidak terdengar seperti doa biasa. Suaranya bergetar, penuh wibawa, seolah berasal dari dunia lain. Bagas menatapnya tanpa berkedip. Dadanya berdegup kencang. Ia tidak pernah melihat seseorang berdoa dengan cara seperti ini, begitu khusyuk, namun juga begitu berkuasa. Arman menggumamkan kata-kata asing yang tak dimengerti siapapun di ruangan itu. Udara terasa lebih hangat, seakan ruangan dipenuhi energi yang tak terlihat. Tirai kamar sedikit bergetar padahal jendela tertutup rapat. Bagas berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan putrinya. Nak, dengar suara ayah. Ayah di sini. Bisiknya dengan air mata bercucuran. Arman membuka mata. Pandangannya tajam, menatap ke arah langit-langit seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Waktunya tiba, katanya lirih. Detik berikutnya, monitor detak jantung berbunyi beep lebih cepat. Garisnya naik turun. Bagas terperanjat. Dokter dan perawat saling pandang tak percaya. Ya Tuhan, gumam dokter pelan. Arman menarik tangannya perlahan, lalu mengusap dahi Aluna. Sebentar lagi, ucapnya sambil mundur satu langkah. Ruangan itu kini dipenuhi harapan dan ketegangan. Semua orang menahan napas. Bagas menggenggam tangan putrinya makin erat, berharap keajaiban itu nyata. Ruangan itu hening seperti makam. Semua mata menatap tubuh Aluna yang masih terbaring kaku. Bagas menunduk, menahan napas. Seakan takut sedikit saja ia bergerak maka harapan akan sirna. Perawat berdiri kaku di dekat pintu. Dokter menggenggam stetoskopnya erat-erat. Hanya suara detak jantung dari monitor yang terdengar, pelan namun stabil. Lalu, sesuatu terjadi. Jari telunjuk tangan kanan Aluna bergerak pelan, seperti kelopak bunga yang bergoyang diterpa angin. Bagas hampir tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Aluna, bisiknya lirih, matanya membelalak. Perawat menahan napas. Pak, tadi jari Nona bergerak. Serunya hampir tak percaya. Belum sempat mereka bereaksi lebih jauh, kelopak mata Aluna perlahan bergetar, kemudian membuka sedikit demi sedikit. Cahaya lampu kamar memantul di bola matanya yang sudah lama tertutup. Pandangan gadis itu masih kosong, seolah berusaha memahami di mana ia berada. Bagas langsung memegang wajah putrinya dengan tangan gemetar. Nak, ini ayah. Kau dengar ayah? Suaranya parau karena isak tangis yang tak tertahan.
Aluna mencoba menggerakkan bibirnya. Keluar suara serak yang hampir tak terdengar. Ah, ya. Bagas tak sanggup menahan tangis. Ia memeluk putrinya dengan hati-hati. Takut melukai tubuhnya yang masih lemah. Air mata jatuh membasahi bantal. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dokter yang berdiri di ujung ranjang melangkah mendekat dengan ekspresi tak percaya. Ia memeriksa pupil mata, denyut nadi, dan refleks Aluna. Semuanya menunjukkan tanda kehidupan yang normal. Ini mustahil secara medis. Gumamnya, matanya berkaca-kaca. Setahun koma, lalu sadar. Tanpa terapi intensif tambahan, saya belum pernah melihat kasus seperti ini. Arman berdiri tenang di samping ranjang. Wajahnya memancarkan ketenangan, seolah ia sudah tahu hasilnya sejak awal. Tidak ada yang mustahil jika waktunya sudah tiba, ucapnya lembut. Kata-katanya membuat semua orang di ruangan itu merinding. Perawat yang sejak tadi terdiam kini menangis haru. Saya lihat sendiri semalam. Dia yang membuat detak jantung Nona meningkat. Bisiknya kepada dokter. Bagas melepaskan pelukan dan menatap Arman dengan mata penuh air. Siapa kau sebenarnya? Tanyanya lirih. Apa yang kau lakukan pada anakku? Arman hanya tersenyum samar. Saya hanya membuka jalan. Selebihnya, ia yang memilih kembali. Suasana kamar itu kini berubah total. Dari ruangan yang selama ini dipenuhi kesedihan, kini berganti menjadi tempat lahirnya harapan baru. Semua orang seperti menyaksikan keajaiban hidup. Bagas mencium tangan putrinya berkali-kali, seolah memastikan bahwa ini bukan mimpi. Nak, kau kembali pada ayah. Di sudut ruangan, Arman melangkah mundur perlahan. Senyumnya masih sama, tenang, seakan misi yang ia bawa mulai mendekati tujuan. Kabar tentang kesembuhan Aluna menyebar seperti api di musim kemarau. Para perawat yang semula putus asa kini tersenyum haru. Pasien-pasien lain ikut mendoakan dari balik tirai kamar mereka. Bahkan dokter kepala rumah sakit datang sendiri untuk melihat keajaiban yang sedang terjadi. Bagas berdiri di samping putrinya, memandang Aluna yang kini sudah bisa tersenyum lemah. Air matanya belum kering sejak pagi. Di tengah rasa syukurnya, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan tentang sosok OB yang berdiri tenang di sudut ruangan. Ia berjalan mendekati Arman dengan langkah berat. Kau, suaranya pelan, namun penuh emosi. Siapa sebenarnya dirimu? Bagaimana kau bisa melakukan semua ini? Arman menatapnya. Matanya begitu dalam hingga Bagas merasa seperti seluruh hidupnya sedang diselami. Hening sejenak sebelum Arman berkata dengan suara tenang, namun berwibawa. Aku bukan sekadar OB, ujarnya. Aku adalah utusan dari langit. Aku datang bukan hanya untuk membersihkan lantai rumah sakit ini, tetapi untuk membersihkan hatimu, Pak Bagas. Bagas terdiam. Kata-kata itu menusuk langsung ke jantungnya. Membersihkan hatiku. Arman mengangguk. Selama ini hatimu dipenuhi keputusasaan, kemarahan, dan rasa takut kehilangan. Kau menaruh seluruh harapan pada uang dan mesin, namun lupa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada semua itu. Perawat dan dokter yang hadir tertegun. Mereka saling berpandangan, tak tahu harus percaya atau tidak. Namun aura Arman terasa begitu berbeda. Kata-katanya tidak terdengar seperti bualan. Aku hanya ingin menolong putrimu, lanjut Arman. Tapi lebih dari itu, aku ingin menolongmu. Aku ingin kau belajar bahwa hidup bukan hanya tentang kekayaan dan kekuasaan. Kau diuji, bukan untuk dihukum, tapi untuk dikuatkan. Bagas berlutut. Air matanya mengalir deras. Jadi, semua penderitaan ini adalah ujian. Ya, jawab Arman lembut. Dan kini kau lulus. Putrimu telah kembali, karena hatimu sudah siap menerimanya. Suasana ruangan menjadi hening. Bahkan suara mesin medis terdengar jauh. Semua orang merasakan getaran aneh, seperti kehadiran sesuatu yang suci. Bagas memegang tangan Arman. Terima kasih. Siapapun kau sebenarnya, kau telah menyelamatkan kami. Arman tersenyum tipis. Terima kasih bukan untukku,
Tapi untuk dia yang mengutusku. Aluna yang sejak tadi mendengarkan percakapan itu mengangkat tangan, mencoba meraih tangan Arman. Terima kasih, Kak Arman. Suaranya lirih tapi penuh kehangatan. Arman menunduk, menyentuh tangan gadis itu dengan hormat. Kau kuat sekali, Nona. Jagalah hatimu, karena perjalananmu baru dimulai. Di mata semua orang, Arman bukan lagi hanya seorang OB. Ia adalah sosok misterius, seolah membawa cahaya ke tengah kegelapan yang selama ini menyelimuti keluarga Bagas. Bagas jatuh berlutut di lantai kamar itu. Air matanya tak lagi bisa dibendung. Tangannya menutup wajah. Bahunya bergetar menahan tangis yang selama ini ia sembunyikan di balik wibawa seorang pengusaha besar. Semua orang yang berada di ruangan itu terdiam, menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Seorang pria kaya raya, pemilik banyak perusahaan, kini berlutut di hadapan seorang OB sederhana. Aku malu. Suara Bagas bergetar, lirih namun jelas terdengar. Selama ini aku memandangmu rendah, Arman. Aku bahkan sempat marah padamu, memikirkan kau lancang mencampuri urusan keluargaku. Tapi ternyata, kaulah penyelamat anakku. Tanpa kau, mungkin aku sudah kehilangan segalanya. Air matanya menetes ke lantai yang dingin. Arman menunduk, menatap Bagas dengan mata yang penuh kasih, bukan penghakiman. Bangkitlah, Pak Bagas, ucapnya lembut. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya menjalankan titah yang diberikan padaku. Aluna, yang kini sudah bisa duduk bersandar di ranjang dengan bantuan perawat, ikut menangis melihat ayahnya. Dengan tubuh lemah, ia meraih tangan ayahnya. Ayah, suaranya lirih. Kita berutang hidup pada beliau. Jangan pernah lupakan ini. Bagas memeluk putrinya erat-erat. Tangis mereka bercampur. Untuk pertama kalinya setelah setahun, kamar itu dipenuhi suara bahagia. Dokter yang biasanya tegas ikut meneteskan air mata. Seumur hidup saya jadi dokter, baru kali ini saya melihat keajaiban seperti ini, ucapnya pelan. Perawat yang sejak awal menyaksikan semua proses ikut mendekat. Pak Arman, saya mohon maaf kalau selama ini kami sering tidak menghormati Anda. Saya juga percaya, Tuhan mengirim Anda untuk menolong keluarga ini. Arman hanya tersenyum tipis. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Bukan hanya Aluna, tapi juga hati kita. Rasa syukur inilah yang membuat hidup kembali bernyawa. Bagas berdiri perlahan, lalu memegang bahu Arman. Mulai hari ini, kau bukan hanya OB di mataku. Kau adalah bagian dari keluarga kami. Apapun yang kau minta, akan aku penuhi. Arman menggeleng pelan. Yang aku minta hanya satu, Pak, jagalah putrimu, cintailah dia dengan tulus, dan jangan pernah biarkan kesombongan atau ketakutan merusak keluarga ini lagi. Kata-kata itu seperti petir yang menyadarkan Bagas. Ia mengangguk mantap. Aku janji. Hari itu menjadi hari penuh air mata, namun bukan lagi air mata duka. Rumah sakit itu dipenuhi kelegaan, rasa syukur, dan harapan baru. Bahkan beberapa pasien di lorong ikut mendengar kabar bahagia ini, dan mereka ikut berdoa bersama. Di luar jendela, matahari sore menyinari kamar Aluna. Cahaya itu jatuh tepat di wajahnya, membuatnya tampak bercahaya. Arman melihat pemandangan itu, lalu menarik napas panjang. Dalam hatinya ia tahu, misi yang ia bawa hampir selesai, tetapi peranannya di keluarga ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya terasa seperti musim semi bagi keluarga Bagas. Aluna perlahan pulih. Setiap hari ia menjalani fisioterapi, belajar menggerakkan kaki dan tangannya kembali. Senyum kembali menghiasi wajahnya, dan tawanya mulai terdengar lagi di kamar yang dulu dipenuhi tangisan. Arman tetap datang seperti biasa, membawa ember dan pel, tetapi suasananya berbeda. Ia tidak lagi dipandang sekadar OB oleh keluarga maupun staf rumah sakit. Para perawat kini menyapanya dengan hormat. Bahkan dokter kepala sering mengangguk ramah setiap kali berpapasan dengannya. Namun yang paling merasakan perubahannya adalah Aluna. Hampir setiap hari, setelah sesi terapi, ia meminta Arman duduk di kursi samping ranjangnya.
Mereka berbincang ringan, tentang langit sore yang indah, tentang pasien-pasien lain, bahkan tentang kehidupan. Aku tak pernah tahu ada pria seperti kamu, kata Aluna suatu sore, senyumnya lembut. Kamu selalu tampak tenang, bahkan di saat semua orang panik. Arman tersenyum tipis. Karena aku percaya, setiap kejadian ada waktunya. Panik hanya akan membuat hati kita semakin gelap. Kata-kata itu membuat Aluna termenung. Ia menatap Arman dengan mata yang berbeda, mata yang penuh rasa kagum. Setiap ucapan Arman seperti mengajarinya sesuatu tentang hidup, sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari buku atau kuliah. Bagas yang sesekali datang melihat mereka berbincang hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia merasa berutang besar kepada pria ini. Tidak hanya karena ia menyelamatkan nyawa putrinya, tetapi juga karena ia mengembalikan semangat hidup yang sempat padam di keluarganya. Hari demi hari, hubungan mereka semakin akrab. Aluna sering tertawa ketika Arman menceritakan pengalaman lucu saat bekerja sebagai OB. Dan Arman, meski selalu menjaga sikap, diam-diam mulai merasakan sesuatu yang hangat di dadanya setiap kali melihat senyum gadis itu. Suatu sore, Aluna memberanikan diri berkata, "Kak Arman, jika suatu hari aku sudah benar-benar sembuh, aku ingin kau tetap ada di sampingku." Arman terdiam, hatinya bergetar. Ia menatap wajah Aluna, lalu berkata pelan, "Selama kau memerlukan aku akan selalu ada." Perkataan itu membuat pipi Aluna memerah. Ia menunduk, menahan senyum. Baginya, kalimat itu terasa seperti janji yang tak akan pernah diingkari. Di luar jendela, matahari terbenam dengan cahaya keemasan. Cahaya itu masuk ke kamar, menyinari dua sosok yang kini duduk berdampingan. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah semesta memberkati momen itu. Benih cinta perlahan tumbuh di hati keduanya. Dan tanpa disadari, hubungan mereka bukan lagi sekadar penyelamat dan pasien, tetapi dua jiwa yang saling menemukan arti hidup. Sore itu langit berwarna keemasan. Cahaya matahari menyinari halaman rumah sakit dengan hangat. Aluna sudah cukup sehat untuk duduk di kursi roda, menikmati udara segar di taman rumah sakit. Bagas berdiri di belakangnya, sementara Arman berdiri tak jauh dari mereka, memandang pemandangan senja dengan mata teduh. Bagas menarik napas panjang. Ada sesuatu yang sejak lama ingin ia katakan, dan hari itu ia merasa saatnya telah tiba. Ia menoleh ke Arman, suaranya dalam dan mantap. "Arman," katanya, "engkau telah menyelamatkan hidup anakku. Bukan hanya nyawanya, tapi juga semangat hidupnya, dan hidupku." Arman menunduk hormat. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Pak." Namun Bagas menggeleng. "Tidak, apa yang kau lakukan jauh lebih besar dari sekadar kewajiban. Kau memberi kami harapan ketika kami sudah hampir menyerah. Karena itu, aku ingin kau menjadi bagian dari keluarga kami." Aluna yang duduk di kursi roda terkejut. Pipinya memerah. Jantungnya berdegup cepat. Kata-kata ayahnya terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Arman menatap wajah Bagas lama, lalu menoleh ke Aluna. Tatapan itu lembut, namun penuh arti. Ia melangkah mendekat, berlutut di depan Aluna. "Nona Aluna," suaranya rendah namun jelas. "Jika kau mengizinkan, aku akan menjaga dirimu seumur hidupku. Bukan hanya sebagai penjaga, tapi sebagai seseorang yang akan selalu berdiri di sisimu." Aluna terdiam, dadanya bergetar hebat. Matanya berkaca-kaca. "Kak Arman," bisiknya lirih. "Apa itu artinya? Kau melamarku?" Arman tersenyum tipis. "Ya, maukah kau menjadi pendampingku?" Suasana taman menjadi hening. Perawat yang lewat berhenti. Beberapa pasien ikut memandang dari kejauhan. Seolah seluruh dunia menahan napas menunggu jawaban Aluna. Air mata mengalir di pipi gadis itu. Namun kali ini bukan air mata sedih. Ia mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara bergetar, "Ya, aku mau. Karena aku percaya, Tuhan mengutusmu bukan hanya untuk menyelamatkanku, tapi untuk menjadi bagian hidupku." Bagas terharu melihat momen itu. Ia menepuk bahu Arman dengan penuh rasa hormat. "Mulai hari ini,
Kau bukan lagi sekadar OB. Kau adalah menantuku. Orang-orang yang menyaksikan adegan itu ikut tersenyum. Beberapa bahkan bertepuk tangan. Senja terasa lebih indah. Cahaya keemasan seperti memberkati mereka. Arman menatap langit, menarik napas panjang, lalu menunduk pada Aluna. Terima kasih telah percaya padaku. Dan pada sore itu, di taman sederhana, lamaran paling mengejutkan sekaligus paling indah itu terucap. Bukan dengan pesta mewah, bukan dengan cincin berlian, tetapi dengan hati yang tulus dan doa yang dijawab. Hari itu tiba. Matahari pagi bersinar lembut. Langit cerah seakan ikut merayakan hari bahagia keluarga Bagas. Pernikahan Aluna dan Arman digelar di sebuah aula sederhana yang berada di halaman rumah sakit, tempat di mana semua kisah keajaiban ini dimulai. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada pesta glamor dengan tamu selebritas. Namun suasananya hangat dan penuh cinta. Kursi-kursi diatur rapi, dihiasi bunga putih sederhana yang dipetik dari taman rumah sakit. Para perawat, dokter, bahkan pasien yang sudah sehat diundang untuk menyaksikan. Mereka semua merasa menjadi bagian dari cerita yang luar biasa ini. Aluna tampil anggun dengan gaun putih sederhana, rambutnya digerai dan dihiasi bunga kecil. Wajahnya bersinar, bukan karena riasan tebal, tetapi karena kebahagiaan yang memancar dari hatinya. Bagas menggandeng putrinya, membawanya perlahan menuju altar. Di ujung altar, Arman berdiri mengenakan setelan jas hitam sederhana, terlihat gagah namun tetap rendah hati. Matanya berbinar saat melihat Aluna mendekat. Para tamu berbisik-bisik. Itu benar-benar OB yang bekerja di rumah sakit ini? Tanya salah satu tamu tak percaya. Ya, jawab perawat yang mengenalnya. Dialah yang menyelamatkan nyawa Nona Aluna. Upacara dimulai. Seorang pemuka agama memimpin dengan hikmat. Saat ditanya apakah ia bersedia menerima Aluna sebagai istri, Arman menjawab tegas, suaranya mantap. Ya, saya bersedia, dengan segenap jiwa raga saya. Air mata menetes di pipi Aluna. Ketika gilirannya menjawab, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Aku juga bersedia. Aku percaya, kau adalah hadiah Tuhan untukku. Seluruh ruangan terharu. Bahkan beberapa perawat tak kuasa menahan tangis. Setelah prosesi selesai, Bagas berdiri di depan para tamu. Suaranya lantang namun syarat emosi. Saudara-saudara sekalian, katanya, banyak yang terkejut melihat putri seorang konglomerat menikah dengan seorang OB. Tapi biarlah kalian semua tahu, dialah penyelamat keluarga kami. Tak ada yang lebih layak mendampingi putriku selain dia. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Semua tamu berdiri memberi hormat kepada pasangan itu. Arman hanya menunduk rendah. Merasa dirinya hanyalah hamba yang diberi kesempatan untuk membahagiakan orang yang ia cintai. Mereka pun saling mengikat janji, di bawah langit biru yang menjadi saksi. Tidak ada kemewahan, namun suasana sakral itu lebih indah daripada pesta paling mewah sekalipun. Saat cincin disematkan di jari Aluna, senyum lebar menghiasi wajahnya. Ia menatap Arman dengan mata berbinar. Akhirnya, kita sampai juga di sini, bisiknya. Arman mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dan aku akan menemanimu sampai akhir. Tepuk tangan, doa, dan ucapan selamat memenuhi aula. Hari itu, dua hati dipersatukan, bukan karena status, bukan karena harta, tetapi karena takdir dan cinta yang tulus. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti mimpi indah. Aluna kini benar-benar sehat, mampu berjalan kembali tanpa bantuan kursi roda. Wajahnya berseri-seri setiap kali melihat Arman yang kini bukan lagi sekadar OB, melainkan suaminya. Mereka memilih untuk tetap tinggal sederhana, tidak berpindah ke rumah mewah ayahnya. Aku ingin kita hidup seperti orang biasa, kata Aluna pada suatu pagi sambil menyeduh teh. Agar kita selalu ingat, kebahagiaan bukan datang dari harta, tapi dari hati. Arman tersenyum, mengangguk. Itulah yang membuatku mencintaimu. Aluna, kau tidak berubah meski kau bisa mendapatkan apapun. Hari-hari mereka dipenuhi kebersamaan, menanam bunga di halaman, memberi makan burung di taman,
Bahkan sesekali Arman membantu para OB lain di rumah sakit, walau kini ia tak diwajibkan bekerja. Baginya, pekerjaan itu bukan sekadar mencari nafkah, itu adalah cara ia tetap merendah dan mengingat asalnya. Namun, perlahan sesuatu mulai berubah. Arman sering menatap langit senja dengan pandangan jauh, seolah mendengar panggilan yang hanya ia yang bisa dengar. Suatu malam, Aluna terbangun dan menemukan Arman duduk di teras, menatap bintang-bintang. "Kau kelihatan berbeda akhir-akhir ini," katanya lembut. Arman menoleh. Senyumnya hangat namun ada kesedihan di matanya. "Waktuku di sini hampir selesai, Aluna." Aluna terkejut. Jantungnya berdebar. "Apa maksudmu?" "Aku bukan manusia biasa."